Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat hebat, pahlawan yang sangat luar biasa, yang merupakan kebanggaan dari kita sebagai orang Islam. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mencintai Umar termasuk dari sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dari Masruq, dan Masruq adalah salah seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, hubbu Abi Bakrin wa Umar wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah. Mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar dan mengenali keutamaan mereka berdua termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, anna salaf kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surata minal Qur'an. Para salaf dahulu mereka mengajari anak-anak mereka tentang cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka tentang surat dari Al-Quran. Ini menunjukkan perhatian besar mereka terhadap dua orang ini secara spesial, Abu Bakar dan Umar. Terlebih-lebih lagi, Rasulullah SAW telah mengatakan, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dengan dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW menjelaskan, ikuti dua orang setelah Abu Bakar dan Umar. Dan ada hadis yang lebih umum, kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Fa alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini semua menunjukkan pentingnya kita mengenal sirah para khulafa'ir rasyidin secara umum, terlebih-lebih lagi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebelum kita berbicara tentang sirah atau perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, perlu saya buka dengan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena penjelasan tentang keutamaan Umar termasuk sunnah dari perkataan Masruq rahimahullahu ta'ala. Di antara keutamaan-keutamaan Umar radhiyallahu anhu, yang pertama tentang keimanan beliau, tentang ilmu beliau dan tentang agama beliau yang luar biasa. Suatu hari dari Abdullah bin Hisham, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab. Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memegang tangan Umar. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Artinya Umar berkata, engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku, daripada anakku, kecuali dari diriku. Aku lebih cinta diriku daripada dirimu, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, la walladhi nafsi biyadihi, belum wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Imanmu belum sempurna, demi Allah, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri, wahai Umar. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, sekarang engkau sungguh lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW kemudian berkata, al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu, wahai Umar. Nabi mempersaksikan tentang keimanan Umar. Maksudnya iman Umar sudah sempurna
karena Umar lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu Umar, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana naimun syaribtu," kata Nabi SAW, suatu hari aku tidur, Rasulullah bermimpi. Syaribtu, yakni syaribtu laban, aku minum susu. Hatta anzura ila ar-rayyi yajri fi dhufri aw fi adfari. Aku minum susu sampai kenyang, hilang dahaga, sampai aku melihat kepuasan tersebut, hilangnya dahaga sampai mengalir di kuku-kuku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nawaltu Umar, setelah itu aku berikan susu tersebut kepada Umar. Setelah Nabi minum susu sampai Nabi sudah puas, ya, sampai kepuasan tersebut terlihat dari kuku-kuku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah mimpi. Kemudian Rasulullah SAW memberikan susu tersebut kepada Umar bin Khattab. Maka para sahabat bertanya, "Fama awwaltahu?" Apa tafsiran mimpi Anda wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, "Al-ilm," yaitu ilmu. Ini dalil bahwasanya ilmu Umar berasal dari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu, kemudian susunya dia berikan kepada siapa? Kepada Umar. Susu yang sama. Susu yang sama. Berarti ilmu Umar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya, ya, kenapa laban susu dalam mimpi ditafsirkan dengan ilmu, ya, karena laban susu adalah gizi bagi jasad, sebagaimana ilmu adalah gizi bagi rohani. Yang namanya mimpi itu tidak kita lihat zahirnya, tapi perlu kita tafsirkan. Sama seperti waktu Raja Mesir bermimpi, ya, bahwasanya ada sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, bahwasanya ada 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan ada 7 bulir yang hijau dan ada 7 bulir yang kering. Apa takwilnya? Takwilnya sapi yang gemuk adalah musim panen. 7 sapi yang kurus artinya musim kemarau selama 7 tahun. Jadi mimpi itu perlu ditakwil, bukan zahirnya. Sama seperti waktu Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Aku melihat dalam mimpi ada 11 bintang, ada matahari, ada rembulan sujud kepadaku. Ini perlu ditakwil. Apa maksud dari 11 bintang? Ternyata 11 bintang adalah saudara-saudara kandungnya. Yang dimaksud dengan matahari dan rembulan adalah kedua orang tuanya. Itu maksudnya. Seperti Rasulullah SAW waktu dalam perang Uhud. Sebelum perang Uhud Rasulullah SAW berkata, "Inni ra'aitu baqaratan tuhbah." Aku melihat dalam mimpiku ada seekor sapi disembelih. Ternyata itu musibah yang akan menimpa sahabat. Ternyata banyak yang meninggal. Sapi itu ibarat dari hewan yang gemuk, berarti yang akan terkena musibah yang besar. Ternyata 70 sahabat Nabi meninggal. Jadi mimpi bukan kita lihat pada zahirnya, tetapi perlu ditakwil. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah SAW bermimpi beliau minum susu. Ya, ternyata kata para ulama susu tersebut adalah ilmu. Kenapa? Karena susu secara zahir adalah gizi bagi jasad, adapun ilmu adalah gizi bagi rohani. Inilah keterkaitan kenapa susu ditakwilkan dengan ilmu. Dan ini menunjukkan ilmu Umar yang hebat karena bersumber langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi yang memberikan susu tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari tentang agamanya Umar, Rasulullah SAW juga pernah bermimpi tentang Umar. Kata Rasulullah SAW, "Bainama ana naim," tatkala aku sedang tidur, "ra'aitun nasa uridu alayya." Aku melihat orang-orang dipaparkan di hadapanku. Semua orang berkumpul dipaparkan di hadapanku. Wa alaihim qumsun, dan mereka semua pakai jubah. Semua orang di hadapanku pakai jubah. Faminha ma yablughu thudiyya. Di antara mereka
Di antara mereka ada yang jubahnya sampai di dadanya. Wa minha ma yablughu duna dzalik, dan di antara mereka ada yang pakaiannya ke bawah. Ya, di bawah itu. Wa uridu alayya Umar wa alaihi qamisun ijtarahu. Dan aku melihat Umar hadir di hadapanku pakai pakaian sampai panjang, sampai isbal, sampai Umar berjalan menggeret-geret pakaiannya. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah, apa takwilan Anda wahai Rasulullah terhadap mimpi tersebut? Kata Nabi, ad-din, yaitu agama. Jadi di antara tafsir, kalau seorang dalam mimpinya Nabi menafsirkan baju dengan agama. Kenapa? Karena baju itu menutup aurat seseorang. Semakin kuat agamanya, semakin panjang bajunya. Jangan disalahpahami yang ini dalil bolehnya pakai celana panjang-panjang, enggak. Ini mimpi. Mimpi perlu ditakwil. Ya. Tatkala dilihat bahwasanya baju Umar sampai panjang, sampai dia berjalan menggeret-geret, ini menunjukkan agamanya sangat luar biasa. Karena Nabi mentakwil baju tersebut dengan apa? Dengan agama. Ini ujian dari Nabi SAW tentang ilmu tentang agama Umar. Baik. Di antara keistimewaan Umar ditakuti oleh syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ista'dana Umar bin Khattab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Umar minta izin untuk masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu niswatun min Quraisy yukallimnahu wa yastakthirnahu 'aliyatan aswatuhunna. Rupanya waktu itu Nabi lagi bersama istri-istri beliau ngumpul. Istri-istri Nabi dari Quraisy. Lantas istri-istri Nabi ngomong sama Nabi sambil suara mereka terangkat. Nabi lagi dikepung sama istri-istrinya. Istrinya lagi ngomong sama Nabi dengan suara yang agak tinggi. Aliyatan aswatuhunna ala sautihi, sehingga suara-suara wanita tersebut mengungguli suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalah keras dibandingkan mereka. Falamma sta'dzana Umar bin Khattab, kumna fabadarna al-hijab. Tatkala Umar minta izin, assalamualaikum. Mereka tahu suaranya Umar. Semuanya kabur. Istri-istrinya Nabi semuanya kabur, segera berlindung di balik hijab. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW izinkan Umar untuk masuk ke dalam rumahnya. Fadakhala Umar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Maka Umar pun masuk dalam kondisi Nabi sedang tertawa. Faqala, Umar senang lihat Nabi tertawa. Kata Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Semoga Allah membuat engkau tertawa wahai Rasulullah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata, menjelaskan kenapa dia tertawa. Kata Nabi, ajibtu min haula illati kunna indi. Saya heran aja dengan tadi wanita-wanita yang tadi bersamaku. Falamma sami'na sautak ibtadarna al-hijab. Tatkala mereka dengar suaramu, semuanya langsung kabur di balik hijab. Maka Rasulullah berkata, fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah. Engkau yang harusnya lebih utama ditakuti oleh mereka, bukan saya wahai Rasulullah. Yang namanya istri-istri sama suami enggak begitu takut, ya kan? Ya, ada sini yang istrinya ketakutan sama suaminya. Biasanya suaminya ketakutan sama istrinya. Kalau Indonesia ya. Kenapa? Dulu juga Nabi seperti itu. Bukan karena kita enggak jagoan, tidak, tapi karena kita baik sama istri. Akhirnya terkadang istri yang memanfaatkan kebaikan tersebut. Maka Umar pun ngomong sama istri-istri Nabi, ya aduwati anfusihinna, wahai orang-orang musuh jiwa-jiwa mereka sendiri. Atahabnani wa la tahabna Rasulullah? Apa kalian takut kepada aku dan kalian tidak takut sama Rasulullah? Istri-istri Nabi menjawab, na'am anta afaddu wa aghlad min Rasulillah. Iya, karena kau lebih kasar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenarkan. Kata Rasulullah, ihan ya Ibn Khattab. Sungguh benar wahai Ibn Khattab. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Malaqiyaka syaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan akhar. Tidaklah setan bertemu dengan engkau lewat satu jalan kecuali setan cari jalan yang lain.
kecuali setan cari jalan yang lain. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Para ulama menjelaskan kenapa setan takut sama Umar? Karena begitu kerasnya Umar dalam menjalankan syariat, benar-benar menjalankan syariat, benar-benar kuat sehingga setan takut sama Umar. Nah, kalau setan aja takut, apalagi ibu-ibu tadi yang jelas lebih takut lagi. Ya. Subhanallah, ada orang sampai seperti itu, setan takut. Nah, kalau kita jalan mungkin setan malah mendekat. Umar jalan, setan kabur. Ya. Luar biasa. Baik, di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah rajulun mulham, seorang yang diberi ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nanti akan kita sebutkan dari ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laqad kana fi man kana qablakum, laqad kana fi man qablakum minal umami muhaddatsun, fa iyyakum fi ummati ahadun fa innahu Umar." Kata Nabi SAW, sungguh dahulu ada orang-orang sebelum kalian muhaddatsun, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum fi ummati ahadun, kalau ada seorang di umatku yang diberi ilham oleh Allah, maka dia adalah Umar. Dalam riwayat kata Nabi, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau boleh ada seorang nabi setelahku, nabi itu adalah Umar. Kenapa? Karena Umar itu sering punya ide cocok dengan idenya, cocok dengan ayat Al-Qur'an. Sering Allah turunkan ayat sesuai dengan idenya siapa? Umar. Benar-benar dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan tentang bagaimana ilham-ilham yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bermimpi, kata Rasulullah SAW, "Ra'aitu fil manami anni anza'u bidalwi bakratin ala qalibin." Aku melihat dalam mimpiku, aku ngambil air. Bakrah itu tahu sumur ya, sumur yang ada bulatannya terus buat tali. Deret. Jadi kata Nabi, aku pernah mengambil air lewat deret yang ada di sumur. Faja'a Abu Bakrin fana'aza dhanuban aw dhanubain naz'an dha'ifan. Kemudian datang Abu Bakar mengambil air, cuma dua ember, tapi dengan pelan, lemah. Ini isyarat Abu Bakar hanya menjalani kekhalifahan 2 tahun lebih, sebentar, tidak lama. Dan Abu Bakar memang waktu menjalani kekhalifahan tidak sehebat Umar. Kenapa? Karena di zaman Abu Bakar terjadi pergolakan stabilitas keamanan. Muncul dengan hebatnya Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu, dan dia punya pengikut, dan ada orang-orang yang enggan bayar zakat, ya. Dan ada orang-orang yang murtad, sehingga Abu Bakar sibuk untuk mengurusi kekhilafahan pemerintahan kala itu. Sampai-sampai kata para ulama, Abu Bakar tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah baru dilaksanakan di zaman Umar. Karena zaman Abu Bakar sibuk untuk memperbaiki stabilitas keamanan. Nabi sudah isyaratkan, Nabi bermimpi melihat Abu Bakar mengambil air sumur 2 ember, itu pun dengan lemah. Kemudian kata Nabi SAW, "Wallahu yaghfiru lahu." Semoga Allah mengampuninya. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma ja'a Umar bin Khattab." Tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Fastahalat gorban. Tiba-tiba ember yang itu yang digunakan untuk ngambil air jadi besar. Jadi besar. Falam ara abqariyan yafri firyahu hatta rawan nas wa darabu bi'aqan. Maka aku tidak pernah melihat seorang pun mengambil air seperti Umar. Mengambil air timbanya besar, banyak airnya diambil, diberikan kepada orang-orang sampai orang-orang semua hilang dahaganya, sampai bukan cuma orang-orang diberikan air, bahkan diberikan kepada unta-unta mereka sampai unta-unta mereka sudah puas minum air, kemudian diletakkan di kandang-kandang unta-unta tersebut. Ini isyarat bahwasanya khilafah Umar akan luas. Dan benar, di zaman Umar ekspansi kaum muslimin begitu hebat. Dan Umar menguasai kalau tidak salah lebih dari 20 tahun.
Ya. 20 tahunan beliau menjalankan kekhilafahan. Setelah Umar meninggal dunia, baru kemudian dipegang oleh Utsman, itu pun terjadi gejolak, akhirnya Utsman dibunuh. Setelah Utsman dipegang oleh Ali, terjadi juga gejolak sampai Ali pun dibunuh radhiyallahu anhu ajma'in. Tetapi masa kejayaan umat Islam benar-benar jaya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Nabi melihat dalam mimpi Umar mengambil air dengan ember yang besar dan ngambil banyak, dibagi-bagikan kepada manusia, sampai bukan cuma manusia yang minum, sampai kepada unta-unta mereka. Kata Nabi SAW, falam ara abqariyan yafri firyahu. Aku tidak pernah lihat orang yang hebat yang melakukan seperti pekerjaan Umar. Baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah melihat dia masuk dalam surganya, dalam surga, dan melihat istananya Umar. Kata Rasulullah SAW, ra'aituni, aku melihat diriku, dakhaltul jannah, aku masuk di surga. Fa idza ana bir Rumaisah imraati Abi Talha, tiba-tiba aku bertemu dengan Rumaisah, istrinya Abu Talha. Kemudian aku mendengar suatu bunyi, aku bertanya, apakah ini? Qalu hadza Bilal, ini adalah Bilal. Siapa ini? Bilal. Ra'aitu qasran, kemudian kata Nabi SAW, ra'aitu qasran bi fina'ihi jariyatun. Tiba-tiba aku melihat istana di surga. Di pelatarannya ada wanita gadis, wanita remaja. Faqultu liman hadza? Aku bertanya, mungkin Nabi bertanya kepada malaikat atau kepada Allah, ini istananya siapa di surga ini? Faqalu, maka jawaban mereka menjawab, li Umar, ini istananya Umar di surga. Fa aradtu an adkhulahu fa anzur ilaihi. Aku ingin masuk, ingin tahu istananya Umar kayak apa. Kata Nabi SAW. Fa dzakartu, ini Nabi ngomong ini di depan Umar. Nabi cerita. Jadi Umar, saya masuk surga. Ternyata di surga ada istanamu. Di depannya ada gadis. Mau saya masuk, enggak jadi. Kenapa? Fa dzakartu ghairatak, saya tahu kau pencemburu, saya mau masuk. Nanti cemburu masuk nanti masuk ketemu bidadari-bidadarimu ya. Jadi Nabi tidak mau masuk. Kenapa? Kata Nabi, fa dzakartu ghairataka, aku ingat kau itu pencemburu. Faqala Umar, bi abi ummi wa ummi ya Rasulullah, alaika aghar. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, ya, aku menjadikan ayah dan ibuku tebusan bagimu. Apakah aku cemburu kepada engkau, wahai Rasulullah? Aku tidak akan cemburu. Artinya kata Umar, masuk saja, kenapa enggak masuk? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, bainama ana naimun ra'aituni fil jannah. Tatkala aku tidur, aku bermimpi, aku tiba di surga. Dan kita tahu mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya para nabi semuanya benar dan wahyu. Aku bermimpi, aku masuk surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sisi suatu istana. Faqultu liman hadzal qasr? Aku bertanya, ini istana milik siapa? Qalu li Umar, kata mereka milik Umar. Fa dzakartu ghairatahu fa walaitu mudbiran. Aku pun ingat tentang gairahnya Umar, yaitu cemburunya Umar, maka aku pun pergi meninggalkan istana tersebut. Umar waktu mendengar cerita tersebut, fa baka Umar pun menangis. Kemudian dia berkata, a'alaika aghar ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah? Masuk saja, enggak usah. Jadi ini dalil bahwa si Umar masuk surga. Bahkan istananya sudah ada. Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga sudah ada. Cuma penghuninya yang belum ada. Surga sudah ada, sudah disiapkan. Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Allah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Allah siapkan surga, tinggal dimasuki. Saya sering sampaikan, kalau ada bos berkata kepada anak buahnya, "Wahai anak buahku, kerjalah yang baik. Kalau kau kerja yang baik, nanti tahun depan saya bangunkan rumah buat kamu." Ini penawaran pertama. Penawaran kedua, atau bos yang kedua berkata, anak buah, kamu kerja yang baik. Kalau kamu kerja yang baik, tahun depan kamu masuk rumah, rumahnya sudah ada, ini kuncinya.
tinggal masuk. Lebih menarik yang mana? Mau dibangunkan atau rumahnya sudah ada? Sudah ada, tinggal masuk. Tinggal masuk. Nah, surga itu sudah ada. Ya, surga itu sudah ada. Makanya Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Pada hari kiamat kelak di surga didekatkan. Allah tidak mengatakan diciptakan, sudah ada, tapi didekatkan kepada orang-orang beriman agar tidak jauh dari mereka. Mereka mudah masuk surga tanpa harus jauh. Jadi Nabi pernah melihat istananya Umar bin Khattab di surga. Kemudian Nabi SAW yang pernah bersabda dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Uthman fil jannah, Uthman di surga. Wa Ali fil jannah, Ali di surga. Sampai Rasulullah SAW sebutkan 10 orang. Semuanya masuk surga, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengabarkan Umar tentang surga. An Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqiqin min hitanil Madinah." Kata Abu Musa al-Asy'ari, suatu hari aku sedang bersama Nabi di salah satu kebun di kota Madinah. Faja'a rajulun fastaftaha. Tiba-tiba ada orang ingin ketemu Nabi, minta izin. Assalamualaikum, ingin ketemu Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftah lahu," bukakan pintu untuk orang tersebut, wa basyirhu bil jannah, dan beri kabar gembira kepadanya bahwasanya dia masuk surga. Fa fatahtu lahu, aku buka pintu, fa idza Abu Bakar, ternyata yang mengetuk pintu siapa? Abu Bakar. Fa basyartuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku beri kabar gembira kepada Abu Bakar bahwasanya engkau akan masuk surga. Nabi yang menyuruh untuk mengabarkan engkau. Fahamidallah, maka Abu Bakar pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'a rajulun, kemudian datang orang lelaki kedua. Fastaftah, ketuk pintu lagi. Assalamualaikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Iftah lahu wa basyirhu fil jannah." Bukakan pintu dan beri kabar gembira kepadanya bahwasanya dia masuk surga. Fa fatahtu lahu, aku pun buka pintu, fa idza huwa Umar, ternyata Umar yang tadi ketuk pintu. Fa akhbartuhu bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kabarkan kepada dia, wahai Umar, Nabi menyuruhku untuk mengabarkan engkau masuk surga. Fa hamidallah, maka Umar pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaftaha rajulun, kemudian ada laki yang ketiga ketuk pintu lagi. Faqala li, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan tusibuhu." Bukakan pintu bagi orang tersebut. Kabarkan dia juga masuk surga, tapi ada musibah yang akan mengenainya. Fa idza Utsman, ternyata saya buka pintunya siapa? Utsman radhiyallahu ta'ala. Fa akhbartuhu bima qala, aku kabarkan kepada Utsman, wahai Utsman, kau akan masuk surga, tapi kau akan terkena musibah. Fahamidallah, maka Utsman pun memuji Allah. Setelah itu dia berkata, Allahul musta'an, hanya Allah tempat minta pertolongan. Dan Umar adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin Al-As ini, kalau antum dengar ceritanya, sangat menarik Amr bin Al-As ini. Dia ini adalah seorang Quraisy yang paling pintar ngomong, di antara orang Quraisy yang hebat dalam berbicara. Makanya waktu kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah di bawah lindungan Raja Najasyi, maka Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya mengutus 2 orang untuk memprovokasi Najasyi agar mengusir orang-orang Islam dari negeri Habasyah. Di antara pembicara yang diutus adalah Amr bin Al-As. Kenapa? Karena dia hebat, dia cerdas. Akhirnya Amr bin Al-As datang ke kerajaan Najasyi kemudian memprovokasi dengan cara dia agar Raja Najasyi mengusir orang-orang Islam, tapi tidak berhasil. Tapi tidak berhasil. Intinya pada dia masuk Islam belakangan, entah tahun 7 Hijriah, tahun berapa Hijriah, baru dia masuk Islam belakangan. Baru masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, baru beberapa bulan masuk Islam, Nabi mengangkat dia sebagai pemimpin perang dalam perang Zatus Salasil. Suruh berangkat bawa pasukan. Ini baru masuk Islam. Kenapa? Karena dia ini orang pembesar. Nabi ingin memuliakan dia. Nabi juga tahu
martabat manusia. Karena dia orang pembesar di zaman Quraisy, di sisi orang-orang Quraisy, waktu dia masuk Islam, Nabi langsung angkat dia menjadi pemimpin perang. Sama waktu Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Abu Sufyan baru masuk Islam. Kemudian dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu an takuna lahu makana. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orang suka kalau dikasih kedudukan. Maka Rasulullah SAW langsung memuliakan Abu Sufyan. Kata Rasulullah SAW, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia selamat. Maka semua orang segera masuk ke rumah Abu Sufyan. Sampai rumahnya enggak cukup. Ya Rasulullah, rumah enggak cukup. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masuk Masjidil Haram, selamat. Jadi Rasulullah SAW bermuamalah dengan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Orang kaya tidak sama dengan orang miskin dalam bermuamalah. Yang muda dengan tua tidak sama disamakan oleh Nabi SAW. Lihat kondisi mereka. Di antara orang yang hebat di sisi orang-orang Quraisy adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Begitu dia masuk Islam, dia disuruh jadi pemimpin perang. Jadi ini terjadi kasus ya, di perang anak buahnya siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar dan Umar sudah lama masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam sudah berapa tahun sebelum dia? 13, 20 tahun sebelum Amr bin As masuk Islam. Abu Bakar sudah masuk Islam 20 tahun sebelum itu. Tapi strategi Nabi mungkin ingin mengangkat ya kejiwaan Amr bin As, dia akan jadi pemimpin perang. Anak buahnya di antaranya Abu Bakar dan Umar. Sampai waktu tibanya sholat, Amr bin As jadi imam. Orang-orang protes. Ente baru masuk Islam jadi imam. Di belakang kita ada Abu Bakar, ada Umar. Saya jadi imam. Waktu itu apa? Amr bin As junub. Terus dia kedinginan, dia tidak mandi. Dia hanya tayamum, kemudian dia sholat. Orang semakin gelisah. Ini baru masuk Islam, junub, tidak mandi, jadi imam. Gelisah orang. Jadi ceritanya yang menarik Amr bin As. Intinya, itu semua ini aja coba sampingan. Intinya Amr bin As, waktu dia diangkat menjadi pemimpin dan anak buahnya ada Umar, ada Abu Bakar, terbetik dalam hatinya. Luar biasa, Nabi mungkin sangat sayang kepada saya. Nabi mungkin sangat cinta kepada saya. Sampai aku dijadikan pemimpin, anak buahku Abu Bakar dan Umar. Jadi ini kata para ulama dalil bahwasanya Nabi luar biasa dalam bermuamalah. Sampai-sampai Amr bin As merasa dia yang paling dicintai. Padahal bukan. Jadi Nabi memang murah senyum, sangat ramah, sampai orang diajak yang bergaul dengan Nabi merasa sangat dekat dengan Nabi. Padahal tidak. Ya. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri untuk bertanya. Ya Rasulullah, ayun nasi ahabu ilaihi? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Dia ingin Nabi menjawab, ente gitu. Itu keinginannya. Dia ingin cek, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah SAW, Aisyah istriku. Minar rijal, yang saya itu laki-laki. Ya Rasulullah, siapa laki-laki yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Abuha, bapaknya Abu Bakar. Wajah Abu Bakar. Yang kedua Nabi siapa? Umar. Bukan dia. Yang ketiga, yang keempat, bukan dia juga. Kata Amr bin As, fa'adda rijalan. Kemudian Nabi menyuruh beberapa orang. Saya tidak berani tanya lagi, kata Amr bin As. Saya khawatir saya orang terakhir yang dicintai oleh Nabi. Tapi intinya, lelaki yang paling dicintai oleh Nabi Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Oleh karenanya Umar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi setelah Abu Bakar. Makanya waktu Umar dalam kondisi ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, kemudian terbelah perutnya sampai 3 kali tikaman dan dia akan meninggal dunia, maka datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji Umar, mengatakan betapa sering saya mendengar Nabi berkata, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Sungguh bahagia engkau wahai Umar, betapa sering aku mendengar Rasulullah bercerita, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya Nabi sering bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar dari satu kampung bersama Abu Bakar dan Umar. Berarti Nabi sering sekali bersama Abu Bakar dan Umar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW naik di atas
Gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Kemudian Gunung Uhud, fartajafa Uhud, Gunung Uhud bergetar. Nabi berkata, "Uskun ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Gunung Uhud, tenanglah engkau. Sungguh yang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq itu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid. Yaitu Abu Bakar, itu Umar dan siapa? Utsman. Karena dua-duanya mati syahid. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'al Majusi dari Persia. Adapun Utsman dibunuh oleh para pemberontak tatkala dia sedang baca Al-Qur'an. Baik. Di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Berapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu idenya disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Umar, dia pernah berkata, "Wafaqtullah ta'ala fi thalathin." Aku pernah sepakat menyepakati Allah, idenya disepakati oleh Allah dalam 3 perkara. Suatu hari qultu ya Rasulullah, dia pernah berkata kepada Nabi, "Law ittakhadha min maqami Ibrahim musalla." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat bagi orang setelah umrah, salat di belakang maqam Ibrahim? Maka Allah pun turunkan ayat, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Bayangkan, idenya Umar disepakati oleh siapa? Allah Subhanahu. Bukan Nabi aja yang sepakat, Allah langsung sepakat. Ente kasih ide sama Ustaz aja, Ustaz belum tentu dengar. Ustaz saya punya ide, enggak menarik. Sesuai ide, enggak menarik. Ini yang sepakat langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ide tersebut disampaikan kepada Nabi, yang sepakat bukan Nabi, yang sepakat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Umar pernah berkata, "Ya Rasulullah, yadkhul 'alaikal barru wal fajr falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab." Ya Rasulullah, orang ketemu dengan kau ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa kau enggak suruh istri-istrimu pakai hijab biar enggak kelihatan oleh mereka? Jadi Umar ini saking dekatnya dengan Nabi sampai dia masuk dalam sebagian urusan keluarga Nabi. Ya Rasulullah, istri-istrimu suruh pakai hijab. Kita ngapain urusan saya? Kalau kita mungkin begitu. Rasulullah SAW saking dekatnya dengan Umar, kita kan nggak mau istri kita diurusin orang, gitu tidak? Tapi Umar karena sayangnya kepada Nabi dan saking dekatnya dengan Nabi, dia kasih ide. Ya Rasulullah, bagaimana kalau istri suruh pakai jilbab, pakai hijab? Maka kemudian turunlah ayat hijab. Dahulu wanita tidak pakai jilbab. Baru kemudian turun ayat tentang jilbab. Maka tidak benar orang mengatakan bahwasanya jilbab itu tradisi Arab. Justru tradisi Arab dulu tidak pakai jilbab. Setelah datang Nabi SAW baru turun ayat mewajibkan apa? Jilbab. Paham? Kemudian juga yang ketiga, kata Umar, "Wa balagani mu'atabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd azwajihi." Sampai kabar kepadaku Nabi sempat menegur sebagian istri-istrinya. Ada istri Nabi yang dimarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihin, kata Umar, saya pun ketemu istri-istri Nabi seluruhnya. Umar datang satu persatu. Ini urusan rumah tangga Nabi. Umar datang. Tadi saking dekatnya Umar dengan siapa? Rasulullah. Kalau kita enggak ingin rumah tangga kita diurusin orang. Maka Umar berkata kepada istri-istri Nabi, "In intahaitunna aw la yubaddilanna Allahu rasulahu khairan minkunna." Wahai istri-istri Nabi, kalian berhenti. Jangan bikin Nabi marah. Kalau kalian tidak berhenti, Allah akan menggantikan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Kata Umar, "Hatta ataitu ihda nisa'ihi." Aku pun datang kepada salah satu istri Rasulullah. Kemudian istri Nabi itu berkata, "Ya Umar, ama fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ya'idu nisa'ahu." Wahai Umar, intinya kenapa ente ikut-ikutan? Bukankah Nabi sudah cukup nasihat istri-istrinya? Kenapa Anda ikut-ikutan nasihati kami? Jadi istri Nabi ini enggak suka dinasihati, Umar ikut campur. Hatta ta'idzuhunna anta. Kenapa ente yang harus nasihati istri-istri Nabi? Cukup Nabi yang kasih nasihat. Ternyata Allah turunkan firman Allah persis seperti perkata Umar.
Kata Allah, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkar. Allah berkata, bisa jadi Rabbmu kalau kau ceraikan istri-istrimu wahai Muhammad, Allah akan gantikan istri-istri yang lain yang lebih baik. Sesuai dengan perkataan siapa? Umar. Demikian juga ada ayat-ayat yang lain yang juga sepakat dengan idenya Umar atau dengan pendapat Umar. Suatu hari tatkala wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang paling senior di kota Madinah dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dia yang paling senior. Yang senior-senior yang lain kemana? Sudah meninggal semuanya dalam perang Bu'ath. Kira-kira 5 tahun sebelum Nabi berhijrah, sudah tewas semuanya. Tinggal satu orang senior ini, paling senior. Nah, suku Al-Aus dan suku Khazraj sudah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin. Karena yang lain sudah meninggal dunia. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Ternyata suku Aus dan Khazraj banyak masuk Islam. Tatkala Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi yang diangkat menjadi pemimpin. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun hasad. Dia tidak mau beriman. Dia jengkel sama Nabi. Ini Muhammad gara-gara dia sekarang sudah jadi pemimpin. Harusnya saya jadi pemimpin. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dia ganggu Nabi, tapi Nabi suruh sahabat sabar. Seakan-akan Nabi kasih isyarat sabar. Dia lagi hasad. Intinya biarin aja lah. Mau diapain? Intinya dia tidak mau masuk Islam. Setelah perang Badar, kaum muslimin mengalahkan orang Quraisy, dia ketakutan. Akhirnya dia jadi orang munafik. Tetap tidak mau masuk Islam, tapi KTP-nya apa? Islam. Hatinya musyrik, KTP-nya Islam. Dan dia suka mengganggu Nabi SAW, suka menghina Nabi SAW. Suatu hari dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, maka datang anaknya, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia, dan dia tidak punya kain untuk dikafankan dengannya. Kata dia, bagaimana kalau engkau memberikan bajumu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW buka bajunya yang penuh berkah, yang mengenai badan Nabi, yang mengenai keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas, suruh dikasihkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengkafankannya. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, hatinya lembut, tidak dendam, tidak mengatakan mampus sudah munafik, mati miskin lagi, enggak. Kenapa? Karena anak ini orang Islam, sahabat. Nabi memuliakan dia. Nabi tidak dendam. Anaknya yang muslim ini minta, Nabi kasih. Maka setelah itu kata Nabi, kalau sudah siap dikuburkan, disolatkan, kabarin saya. Akhirnya anaknya kasih tahu Rasulullah sudah. Rasulullah SAW pergi ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyolatkan. Kenapa ingin Nabi solatkan? Karena ini orang KTP-nya Islam. Kalau dilihat KTP-nya Abdullah bin Ubay bin Salul, status Muslim. Nah, orang Muslim harus disolatin. Ya Nabi sayang sama dia. Tapi bagaimana dia orang munafik? Akhirnya Nabi datang dengan para sahabat. Kemudian Nabi mau salat jenazah. Umar datang. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Ini orang kurang ajar. Dia pernah begini, dia pernah begini, dia pernah begini. Dia pernah berkhianat dalam perang Badar, bawa lari 300 perang Uhud, bawa lari 300 orang. Dia pernah mengatakan akan mengusir Anda dari kota Madinah. Dia pernah begini, pernah begini. Umar ingatkan semua keburukan orang ini. Kata Rasulullah, minggir kau Umar, saya mau sholat, minggir. Umar terus bilang, ya Rasulullah, minggir Rasulullah. Akhirnya Umar mengingatkan. Kata Rasulullah, akhir anni ya Umar, minggir kau Umar. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, qad qila, telah dibukankah dikatakan Allah melarang kita menyolatkan orang-orang munafik. Nabi masih menjawab. Nabi semangat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, qad qila li, Allah telah berkata kepadaku, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Allah kepada Nabi, kalau kau mohon ampunan bagi mereka orang-orang munafik, kau mohon ampunan bagi mereka, atau kau tidak mohon ampunan sama saja.
Bahkan kalau kau mohon ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka Rasulullah berkata, "Falau a'lamu anni in zidtu ala sab'ina ghufira lahu zidtu." Allah bilang, wahai Umar, kata Nabi, kalau kau minta ampunkan bagi orang munafik 70 kali, Allah tidak ampuni. Kata Rasulullah, seandainya aku tahu saya minta ampunkan lebih dari 70 kali akan diampuni, saya akan minta lebih dari 70 kali. Kemudian Nabi bilang, Allahu Akbar. Salat jenazah. Sahabat ikut semua. Umar enggak mau. Kemudian Rasulullah jalan bersama jenazah ini menuju ke kuburan. Ya. Kata Umar, fa'ajibtu li, aku heran tentang diriku tatkala itu. Wali jur'ati ala Rasul, saya juga heran kenapa saya berani negur-negur Nabi. Umar juga heran, kenapa saya berani sekali? Kenapa saya negur-negur Nabi? Sudah. Wallahu Rasulullah alam, saya juga enggak tahu kenapa saya begitu pada hari tersebut. Fa wallahi ma kana illa yasiran. Tidak lama kemudian, demi Allah kata Umar, nazalat hatanil ayatan, tiba-tiba turun dua ayat. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan salatin orang munafik sama sekali dan jangan berdiri di kuburan. Subhanallah. Ternyata Allah setuju dengan siapa? Umar. Ya mungkin Umar diberi ilham oleh Allah untuk berani hari itu. Biasanya dia enggak berani. Ini contoh, ternyata Allah sepakat dengan idenya Umar. Contoh yang lain seperti tatkala kisah perang Badar. Ya. Jadi waktu terjadi perang Badar, orang-orang musyrikin kalah dalam perang tersebut. Sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang tewas. Abu Jahal tewas, tokoh-tokoh pembesar orang-orang Quraisy tewas. Setelah itu banyak orang-orang yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim, dari Ahlul Bait sendiri. Tapi masih kafir. Di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Di antaranya Aqil bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, sepupunya Ali. Di antaranya beberapa orang. Akhirnya ditawan. Waktu itu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang kita lakukan dengan tawanan-tawanan ini? Rasulullah ajak ngobrol Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bagaimana menurut kalian? Ini tawanan-tawanan mau diapain? Mereka kalah dalam perang, diikat, ditawan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ma tara ya Ibn al-Khattab?" Bagaimana menurutmu wahai Umar? Kata Umar, "Ara an tumakkinani min fulan fa adribu unuqahu wa tumakkina Aliyan min Aqil fa yadribu unuqahu wa tumakkina Hamzah min fulan fa yadribu unuqahu hatta ya'lam Allah annahu laysa fi qulubina hawadatun musyrikin haula'i sanadiduhum wa immatuhum wa qadatuhum." Umar idenya kencang. Ya Rasulullah, menurut saya itu kerabat saya bunuh. Ali suruh bunuh saudara kandungnya, Aqil bunuh. Hamzah bunuh Abbas, saudaranya bunuh. Setiap orang bunuh kerabatnya agar Allah tahu tidak ada basa-basi antara kami dan orang musyrikin. Itu idenya Umar. Ide yang paling mengerikan. Umar enggak main-main masalah itu. Itu idenya Umar. Kemudian Rasulullah bertanya, dan Rasulullah tidak tertarik dengan pendapatku. Dan Rasulullah bermusyawarah dengan mereka, ternyata idenya Abu Bakar adalah tidak usah. Itu kerabat kita. Ya udah kita ambil tebusan, kita bebaskan mereka. Minta tebusan dari orang Quraisy untuk kita bebaskan mereka. Akhirnya Rasulullah ikut idenya Abu Bakar dan tidak tertarik dengan idenya siapa? Umar. Ini ijtihad. Kalau bukan ijtihad, Rasulullah tidak akan musyawarah. Jadi dalam urusan agama, terkadang wahyu dari Allah, terkadang ijtihad. Dalam banyak masalah peperangan, Nabi bermusyawarah. Berarti tidak ada wahyu. Termasuk dalam hal ini. Akhirnya Nabi setuju dengan idenya Abu Bakar. Dia pun mengambil, Rasulullah pun mengambil apa? Tebusan untuk menebus orang-orang tadi. Falamma kana minal ghadi, tatkala besoknya kata Umar, godautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa qa'idun Abu Bakar wa huma yabkiyan. Aku bertemu Nabi dengan Abu Bakar, ternyata keduanya sedang menangis. Qultu ya Rasulullah, ma yubkika anta wa sahibak?
Ya Rasulullah, apa yang bikin kau menangis dan temanmu menangis? Abu Bakar. Fa inni wajadtu bukaan bakait. Fa in wajadtu bukaan bakait. Kalau saya temukan sebab kenapa kalian menangis, saya ikut menangis. Jadi kenapa kalian ada sebab apa? Saya ingin nangis sama kalian. Kata Umar. Wa illam ajid bukaan tabakaitu. Kalau saya tidak menemukan sebab untuk menangis, saya akan pura-pura menangis. Libukaikuma, agar karena kalian berdua menangis. Jadi ini apa namanya? Istilah kita apa? Toleransi. Ya. Sebutin kenapa Anda menangis. Saya ingin menangis bersama Anda. Kalau saya tidak bisa nangis, saya akan pura-pura menangis. Maka Nabi SAW mengatakan, ternyata Allah menegur keputusan Nabi dengan Abu Bakar. Kata Allah, maka nabi Nabi an yakuna lahu asra. Tidak layak bagi Nabi untuk mengambil tebusan. Allah tegur. Ternyata Allah setuju dengan siapa? Umar. Tapi sudah terlanjur berjalan, maka berjalanlah. Tapi maksud saya dalam hadis ini bagaimana Allah setuju dengan Umar dan Nabi dan Abu Bakar yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Waktu ayat juga turun tentang masalah khamar. Khamar itu tidak turun langsung haram. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin dahulu benar-benar demen sama khamar. Khamar itu lambang kekayaan, lambang kesuksesan, lambang keberhasilan. Kalau orang sudah punya minum khamar tiap hari, oh ini orang sukses. Karena khamar harus beli. Makanya dalam syair-syair orang-orang jahiliyah ada disebut dengan abiyatun khamriyah. Syair-syair berkaitan dengan khamar, khusus khamar. Tentang warnanya khamar, tentang cawannya khamar, tentang khamar ini, khamar anu ya. Karena mereka demen sama apa? Khamar. Sehingga saking demennya mereka sama khamar, pengharaman khamar tidak langsung sekaligus tapi bertahap. Lama baru diharamkan khamar, tidak langsung. Tatkala turun firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Engkau tentang judi dan khamar. Maka Umar berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafiyan. Ya Allah, turunkanlah penjelasan tentang khamar dengan penjelasan yang jelas. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Ya. Sampai turun firman Allah, fahal antum muntahun. Apakah kalian tidak berhenti dari minum khamar? Ternyata doanya Umar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat yang tegas mengharamkan khamar. Siapa yang berdoa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi sebenarnya masih banyak, tapi saya rasa ini sudah cukup tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan sebutkan tentang sedikit sirah Umar bin Khattab. Masih ada waktu? Tapi sebelum menyampaikan sirah Umar bin Khattab, saya perlu ingatkan di sana ada kelompok yang disebut dengan kelompok Syiah yang mereka benar-benar anti terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan terlalu banyak tuduhan yang mereka lontarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara bukti nyata, mereka merayakan hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam kitab Biharul Anwar karangan Al-Majlisi. Barang siapa yang merayakan gembira dengan hati dengan hari tewasnya Umar bin Khattab, maka dia akan dapat syafaat untuk masuk surga. Bahkan dia bisa memberi syafaat kepada keluarga-keluarganya, ajak masuk surga. Yang penting gembira dengan tewasnya Umar. Oleh karenanya di Iran sana, di kota Kashan ada kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi. Siapa Abu Lu'lu' al-Majusi? Itulah pembunuh Umar. Itulah pembunuh siapa? Umar. Kuburannya dikeramatkan, tempat cari keberkahan. Kenapa diberi gelar dengan Baba Syuja, seorang sang pemberani? Dianggap pahlawan oleh mereka. Kenapa dianggap pahlawan? Karena berhasil membunuh siapa? Umar. Betapa bencinya mereka terhadap Umar. Kenapa? Karena Umar yang telah menjatuhkan ya Persia. Umar yang telah menjatuhkan kerajaan Majusi. Sehingga mereka dendamnya luar biasa. Dan orang-orang Iran nenek moyangnya apa?
Majusi, nenek moyangnya apa? Persia. Sampai bayangkan kuburan pembunuh Umar, ya, kuburannya besar, kemudian dicari keberkahan dari kuburan tersebut. Bagaimana ceritanya? Ceritanya Umar bin Khattab dalam Sahih Al-Bukhari pernah berdoa. Dia pernah berdoa. Dia mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mati syahid. Mati syahid adalah kerinduan para sahabat, ingin mati syahid. Tapi aku ingin mati syahid di kota Muhammad, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah. Ini suatu yang berat. Kalau namanya mati syahid harus jihad. Kalau jihad harus keluar dari kota baru perang. Ini Umar minta syahid tapi di kota Madinah. Kapan nunggu orang memerangi sementara waktu itu lagi jaya-jayanya Islam. Persia, Romawi takut sama Umar. Terus bagaimana Umar mati syahid? Waktu mendengar doa ini, putrinya Hafsah berkata, "Anna yakunu hada?" Bagaimana bisa terkabulkan doa ayahku? Apa kata Umar? Ya'ti Allahu bihi idza syaa. Allah akan kabulkan kalau Allah berkehendak. Dan ternyata benar. Umar mati syahid di kota Madinah. Kapan? Tatkala dia sedang salat subuh. Abu Lu'lu'al Majusi adalah seorang budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, Umar sudah baik. Orang kafir boleh tinggal di kota Madinah, dikasih pengamanan, dikasih pekerjaan. Ya. Kemudian dia berkhianat. Waktu Umar sedang salat subuh, dia tidak langsung tikam, tunggu. Ada yang mengatakan rakaat kedua baru ditikam. Umar sholat, mungkin ada jemaah yang terlambat. Abu Lu'lu'al Majusi sudah siapin apa namanya? Pedang, belati. Kemudian waktu rakaat kedua Umar lagi baca Al-Quran, lagi berdiri, ditikam Umar dengan 3 tikaman langsung. Waktu 3 tikaman langsung dia kabur. Sebagian sahabat ingin menangkap, 7 orang sahabat kena juga. Akhirnya sebagian sahabat melemparkan semacam kain sehingga dia tidak bisa bergerak. Tatkala dia tahu dia bakalan ketangkap, dia bunuh diri. Akhirnya dia bunuh diri, tewaslah di situ. Nah, hari kematian Umar itu dirayakan oleh orang-orang Syiah. Dianggap adalah hari besar, kita harus gembira atas kematian Umar. Barang siapa merayakan hari kematiannya akan masuk surga, bahkan bisa bawa orang juga kerabat masuk surga. Yang anehnya, kuburan pembunuh Umar ini ada di Iran. Kok bisa? Padahal matinya di mana? Di Madinah. Nggak tahu dulu pakai Gojek atau pakai apa? Nggak masuk akal. Akhirnya mereka bikin bisa cerita bahwa Abu Lu'lu'al Majusi akhirnya kabur, berhasil lolos, lari ke negeri Iran. Nggak masuk akal. Gimana mau lolos? Dikejar sama sahabat banyak kayak gitu. Mati bunuh diri, dia mati bunuh diri. Kemudian digelari dengan sang pemberani. Gimana pemberani? Penakut. Kalau berani duel sama Umar. Umar lagi sholat ditikam, itu namanya penakut atau pemberani? Pemberani. Kalau duel gak bakalan berani. Intinya akhirnya Umar meninggal dunia akibat tikaman tersebut. Ya. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, punya hubungan baik dengan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib, hasil pernikahan Ali dengan Fatimah. Anaknya ada namanya Hasan Husain, ada namanya Ummu Kulthum. Hasan Husain itu punya adik namanya siapa? Ummu Kulthum. Itu nikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah. Dari pernikahan Umar dengan Ummu Kulthum, jadi Ali itu mertuanya Umar. Dari pernikahan Umar dengan putrinya Ali dan Fatimah yaitu Ummu Kulthum, punya anak namanya Zaid bin Umar. Dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah, termasuk buku Al-Kafi, Sahih Bukhari-nya mereka. Jadi orang-orang Syiah ingin menggambarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib benci dengan Umar. Nah, kalau benci dengan Umar ngapain nikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Mereka mengatakan Umar bin Khattab itu adalah orang yang bencong, bahkan sering disodomi. Dia punya penyakit di duburnya, tidak akan sembuh kecuali ditetesi dengan mani laki-laki. Ini kedustaan. Dan masa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan bencong? Tidak masuk akal. Kata mereka Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar karena ketakutan, diancam kalau tidak mau terima bakalan dibunuh. Sejak kapan Ali menakut? Emang Ali takut sama Umar? Kalau Umar mengancam Ali, Ali berani. Bagaimana putrinya diambil sama setan? Kalau memang benar Umar setan. Yang benar Ali dan Umar hubungannya baik.
Cuma orang-orang sekarang membuat gambaran yang buruk seakan-akan Ali benci sama Umar. Ternyata ada bukti nyata membatalkan ini semua. Ternyata putrinya Ali menikah dengan siapa? Umar. Kalau benar Ali benci kepada Umar, kalau benar Umar dituduh merebut kekuasaan Ali, kenapa selama 20 tahun Umar Ali tidak pernah membangkang, tidak pernah memberontak, tidak pernah mengajak duel kepada Umar, tidak pernah berteriak-teriak berkoar-koar? Itu semua adalah omong kosong. Hanya dongengan-dongengan yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Baik. Sekarang kita lanjut tentang sejarah Umar. Mukadimahnya sudah selesai. Sedikit aja namanya. Sampai jam 10:30. Enggak apa-apa ya? Jangan, jam 12 ya. Saya ada pengajian lagi ya. Umar bin Khattab, nama beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, sampai kepada bin Ka'ab bin Lu'ay bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab dia bertemu dengan kakek Nabi yang sekian di Ka'ab bin Lu'ay. Di Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab. Dan dia adalah seorang Quraisy, tapi Al-Adawi karena dari Ibni Adi. Ibni Adi disebut dengan Al-Adawi. Dia Quraisy, orang Quraisy. Kunyahnya Abu Hafs. Kunyahnya Abu Hafs. Dan diberi gelar dengan Al-Faruq. Al-Faruq pembeda, karena membedakan antara iman dan kufur. Beliau masuk Islam terlambat, yaitu ya tidak termasuk orang-orang awal yang masuk Islam. Dia masuk Islam setelah 3 hari Hamzah masuk Islam, baru kemudian Umar masuk Islam. Di awal-awal Islam dia masih musyrik dan dia menyiksa kaum muslimin. Ya. Orang-orang Islam takut sama Umar. Adapun Umar lahir yaitu 13 tahun setelah tahun gajah. Nabi lahir pada tahun gajah. Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Berarti Umar lebih muda daripada Nabi berapa tahun? 13 tahun. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar lahir 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah. Abu Bakar lebih muda 2 tahun saja dari Nabi. Adapun Umar lebih muda 13 tahun. Adapun sifat fisiknya, beliau adalah seorang yang putih. Saking putihnya terkadang ada warna merah-merah di kulitnya. Kemudian tentunya orang Arab mancung gitu. Tentunya, tidak usah dijelasin. Pasti apa? Mancung. Kemudian tinggi orangnya, besar. Tinggi, badannya besar. Di antara ciri-cirinya asla. Asla itu botak tengah. Botak begini, bukan botak tengah, botak begini. Sini namanya apa? Asla. Sampai ada seorang syekh di Arab Saudi, dia bikin ceramah tentang judulnya, intinya keutamaan botak. Intinya dia berkata dalam ceramah tersebut, wahai orang-orang yang botak, jangan bersedih. Tahukah kamu kehebatan orang-orang botak? Rata-rata orang botak hebat-hebat. Di antaranya Umar bin Khattab, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Mereka semua botak. Dan menurut penelitian di majalah Amerika, bahwasanya orang botak lebih cepat mengambil keputusan daripada orang yang rambutnya banyak. Intinya dia menyampaikan dalil-dalil itu. Wallahu a'lam. Itu hiburan bagi orang yang botak. Intinya Umar botak, kepalanya botak. Ali bin Abi Thalib juga kepalanya apa? Botak. Beliau idza masya asra, kalau berjalan cepat. Wa idza takallam asma, kalau ngomong suaranya keras. Wa idza daraba auja, kalau mukul sangat menyakitkan. Adapun bapaknya Nufail bin Khattab, Al-Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab bin Nufail. Bapaknya Al-Khattab bin Nufail. Dia punya anak banyak, namanya Hafsah, di antaranya dia menikah cerai, kemudian menikah lagi, ada cerai lagi. Dan di antara yang dia nikah adalah tadi putrinya siapa? Putrinya Ali bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan antara Ali dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun ini kisah dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar bahwasanya kalau orang nazar, kalau kita mau nikah sama perempuan, apa yang boleh kita lihat? Ada khilaf, ada yang mengatakan yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua tangan.
Ada yang mengatakan boleh dilihat seluruhnya, bebas. Ada yang mengatakan tidak, yang boleh dilihat lebih dari wajah dan tangan. Tetapi perkara-perkara yang biasa terbuka tatkala di hadapan mahramnya. Seorang wanita kalau lagi bersama kakaknya biasanya terbuka apa? Wajahnya, lehernya kelihatan, tangannya kelihatan, betisnya kelihatan. Itu biasa kalau adik kakak ngumpul seperti itu. Ya, tidak pakai jilbab. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Dalilnya apa? Dalilnya waktu Umar melihat Ummu Kulthum, ya, kalau nggak salah dia buka betisnya atau apanya gitu. Ya, kemudian Ummu Kulthum pun marah. Ya. Kalau bukan kau Amirul Mukminin sudah saya tampar engkau wahai Umar. Calon istrinya. Dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar bahwasanya kalau orang mau nikah yang boleh dia lihat bukan sekedar wajah dan telapak tangan, tapi boleh rambutnya, boleh lehernya, boleh lengannya, boleh juga apa? Betisnya yang biasa terbuka tatkala sedang bersama kerabatnya. Adapun kehidupan beliau tatkala di zaman jahiliyah, beliau adalah orang yang hebat, kuat, keras. Ya. Disebutkan kehidupan beliau sangat keras. Dulu disuruh sama bapaknya untuk membalain onta-onta. Oleh karenanya Abdurrahman bin Hatib pernah berkata, "Kuntu ma Umar bin Khattab." Suatu hari aku bersama Umar bin Khattab di Dojnan, di suatu tempat namanya Dojinan atau Dojnan, suatu gunung, ya, di daerah dekat Mekah. Maka Umar berkata, "Kuntu ar'a lil Khattabi bihadzal makan." Saya pernah menggembalakan onta-onta bapak saya di tempat ini. Fakana fadhan ghalidan. Bapak saya kasar sekali, keras sama saya. Disuruh gembala onta di gunung-gunung, bapaknya keras. Fakuntu ar'a ahyanan wa ahtatibu ahyanan. Terkadang aku disuruh bapakku gembalain onta, terkadang aku disuruh cari kayu bakar oleh bapakku. Ini kehidupan yang keras bagi Umar. Pernah juga dia berkata tatkala melewati tempat ini, dia ingat masa lalunya, masa kecilnya. Dia berkata, "La ilaha illallah wal aliyyul azim." La ilaha illallah wal aliyyul azim. Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung. Al-mu'ti man syaa liman syaa. Al-mu'ti ma syaa liman syaa, yang memberikan apa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian beliau berkata, "Kuntu ar'a ibilal Khattabi bihadzal wadi." Aku pernah mengembalakan onta-onta bapakku di lembah ini. Wa kana fadhan. Bapakku sangat keras, sangat kasar. Yut'ibuni idza amiltu. Kalau sudah suruh saya kerja, saya capek sekali. Wa yadribuni idza qasartu. Kalau saya salah sedikit dipukul oleh bapakku. Jadi Umar sering dipukuli sama bapaknya. Antum jangan suka pukul anak antum. Nanti diingat kalau sudah besar. Bapak saya dulu masya Allah jagoan, suka mukul saya waktu kecil. Jangan. Apalagi kalau anak sudah mulai dewasa, enggak pantas untuk dipukul. Dia akan ingat. Kita ingin mengambil hati anak-anak jangan dengan dipukul, kasih tahu. Pukul sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi kalau kebiasaan hukum asal mukul itu enggak benar. Enggak benar. Baik. Kemudian juga Umar pernah mengembalakan kambing-kambing milik bibi-bibinya dari Bani Makhzum. Jadi Umar ini ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Ibunya Umar dari kerabat Bani Makhzum. Ada yang mengatakan sepupunya Abu Jahal, ada yang mengatakan bibinya Abu Jahal. Jadi ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal. Adapun Umar waktu di masa jahiliyah, maka beliau adalah orang yang sangat kasar, sangat keras, suka menyiksa kaum muslimin. Di antaranya dia pernah menyiksa, disebut dalam sebagian riwayat, ya, pernah menyiksa seorang budak wanita yang masuk Islam. Dipukul sampai tangan Umar capek, nggak berhenti mukul dia, sampai saut cambuk itu jatuh saking capeknya mukul wanita tersebut. Kemudian Abu Bakar melihat Umar sedang menyiksa wanita tersebut, dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Intinya dia sangat kasar dan keras, sering menyiksa kaum muslim. Bagaimana beliau masuk Islam? Dikisahkan oleh Ummu Abdillah waktu dia ingin berhijrah. Jadi Umar masuk Islam itu tatkala menjelang hijrah, ya, atau tatkala berhijrah di negeri Habasyah. Maka kata
wanita ini Abdullah, lama kunna nartahil muhajirin il Habasyah. Tatkala kami hendak berhijrah ke negeri Habasyah, aqbala Umar hatta waqafa alayya. Tiba-tiba Umar datang di depanku. Wa kunna nalqa minhul bala wal adha wal ghidha alayhi. Kami selalu diganggu oleh Umar, dikerasi oleh Umar, disiksa oleh Umar. Tiba-tiba kami mau pergi, Umar datang. Faqala li, tiba-tiba Umar ngomong sama perempuan ini. Suaminya kemana? Suaminya ada urusan. Itu perempuan lagi sendirian. Perempuan ini, ini Umar mau ngapain ini? Biasanya pukul orang, disinggung kita mau pergi, dia masih datang. Kemudian tiba-tiba Umar berkata, innahul intilaqu ya Umma Abdullah. Apakah jadi pergi, wahai Umma Abdullah? Benar jadi pergi? Qultu na'am. Kata perempuan ini, iya, kami pergi. Wallahi lanakhrujanna fi ardillah. Demi Allah kami akan pergi ke bumi Allah yang luas. Adaitumuna, kalian selalu mengganggu kami. Wa qahartumuna, kalian paksa kami. Hatta yaj'alallahu lana farajan, sampai Allah berikan solusi bagi kami. Tiba-tiba Umar berdoa, dia masih musyrik. Sahibakumullah, semoga Allah menemani kalian. Bisa Umar berdoa. Ini musyrik ini, ganggu orang, mukul orang, siksa orang. Tiba-tiba ada sahabat yang mau pergi hijrah, perempuan lagi tiba-tiba didoain sama Umar. Sahibakumullah, semoga Allah menemani kalian dalam perjalanan. Wa ra'aitu min riqatan lam araha qat. Kata wanita ini, aku lihat Umar kok lembut, tidak pernah aku lihat sebelumnya. Umar biasanya kasar, keras. Ini tiba-tiba dia lembut. Ada apa gerangan? Falamma ja'a Amir bin Rabi'ah, tatkala suamiku datang, waqad kana dhahaba fi ba'dhi haji, tadi dia pergi karena ada urusan. Fa dzakartu lahu dzalik. Kemudian saya ceritakan kepada suamiku. Suamiku, tadi kalau kau lihat Umar tadi tiba-tiba doain saya. Kayaknya dia sedih lihat kita mau pergi. Suaminya komentar, ka'annaki qad tama'ti fi Islam Umar. Sepertinya istriku kau ingin Islam masuk Umar. Kau ingin Umar masuk Islam. Qultu lahu na'am, iya, saya ingin Umar masuk Islam. Apa kata suaminya? Innahu la yuslim hatta yuslima Umar al-Khattab. Dia tidak akan masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam. Kata siapa? Kata suaminya. Enggak mungkin Umar masuk Islam. Ya Allah berkehendak lain. Nabi SAW berdoa dalam doanya. Nabi melihat Abu Jahal, Umar orang yang hebat, orang yang kuat, punya pengaruh luar biasa. Maka Nabi berdoa kepada Allah untuk dua orang kafir ini. Salah satunya harus masuk Islam. Kata Nabi, Allahumma a'izal Islam bi ahbir rajulain ilaik. Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini yang paling kau cintai. Terserah kau pilih yang mana ya Allah. Yang penting salah satu harus masuk Islam. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nabi berdoa, terserah. Abu Jahal masuk Islam juga oke, Umar masuk Islam juga apa? Oke. Nabi berdoa. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa? Umar. Dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, Nabi lebih suka Umar yang masuk Islam. Maka Nabi berkata, Allahumma a'izal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, masukkanlah, jayakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan inilah sebab utama kenapa Umar akhirnya masuk Islam. Banyak riwayat tentang Umar masuk Islam, tapi banyak riwayat tersebut dhaif, rata-rata dhaif. Di antaranya waktu diceritakan Umar ingin ambil pedang, ingin bunuh Rasulullah SAW, tiba-tiba dikabarkan, wahai Umar, adik perempuanmu saja sudah masuk Islam. Maka dia pun pulang ke rumah adiknya. Waktu ada suaminya, dipukullah suaminya, adiknya ditampar sampai berdarah. Kata Umar, waktu itu Umar sedih melihat adiknya, dia habis tampar, dia menyesal. Kata Umar, berikan itu Al-Quran yang kalian baca. Adiknya sembunyikan lembaran Al-Quran. Enggak, kau harus tidak boleh baca itu. Enggak, berikan. Enggak, kau najis. Kalau kau baca harus mandi dulu. Akhirnya Umar mandi, Umar baca ternyata surat Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya sampai Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, sampai innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Baca banyak ayatnya dibaca. Tahu-tahu Umar masuk Islam. Ini riwayat masyhur tapi riwayatnya dhaif secara sanad. Riwayatnya apa? Dhaif. Tapi sering disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku sirah mereka. Intinya, setelah Umar masuk Islam, maka Umar pun datang kepada Nabi SAW. Kemudian Umar ketuk pintu.
ingin menyatakan Islam di hadapan Nabi, dia ketuk pintu. Para sahabat tahu ini suaranya Umar, nggak ada yang berani buka. Umar ini gawat. Kata Hamzah juga jagoan. Nanti kalau kita bicara tentang perang, Hamzah jago. Kata Hamzah, bukakan pintu. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah. Kalau enggak, bunuh dia gampang. Tidak susah bunuh dia. Ternyata Umar buka pintu, dibuka pintu buat Umar. Ternyata Umar menyatakan apa? Islamnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Umar masuk Islam, Umar ingin melaporkan Islamnya kepada seluruh kaum Quraisy. Umar bertanya, siapa orang Quraisy yang paling suka nyebar berita, yang paling ember mulutnya siapa? Si Fulan ya. Umar datang. Fulan, tahukah kamu? Saya sudah masuk Islam. Dia belum sempat ngomong, langsung dia kabur pergi ke orang-orang Quraisy. Islam, Umar Umar sudah keluar dari adat nenek moyangnya. Umar ikut dia, ikut terus. Kata Umar, tidak, saya sudah masuk Islam. Jadi memang sengaja Umar cari perkara. Semua orang masuk Islam sembunyi-sembunyi, Umar cari perkara. Keluar. Makanya disebutkan dalam asar waktu Umar mau berhijrah, semua sahabat hijrah sembunyi-sembunyi ke kota Madinah. Semua sembunyi-sembunyi. Umar tidak. Dia datang ke depan Ka'bah, dia tawaf di depan orang Quraisy, semua dia tawaf. Setelah dia tawaf, dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia datang orang Quraisy. Saya mau hijrah, kata Umar. Yang mau hadang silakan. Yang ingin besok anaknya yatim, yang ingin ibunya besok nangis, hadang saya. Semua bingung. Jadi Umar ini hebat luar biasa. Antum jangan begitu. Nanti khawatirnya antum yang anaknya yatim. Karena memang dia hebat, jagoan. Oleh karenanya, setelah Umar masuk Islam ada perubahan dalam Islam. Ya. Sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Mazilna a'izzah mundu aslama Umar." Kami akhirnya menjadi jaya semenjak Umar masuk Islam. Kami dahulu tidak mampu sholat di Masjidil Haram. Sahabat-sahabat yang kabilahnya enggak besar, kabilahnya kecil-kecil enggak berani sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Kalau sholat diganggu sama orang musyrikin. Tapi kalau Nabi berani, karena Nabi kabilahnya terkenal Bani Hashim. Abu Bakar juga berani Quraisy. Tapi sahabat-sahabat seperti Ibnu Mas'ud yang kabilahnya kecil-kecil enggak berani sholat di Masjidil Haram. Tapi setelah Umar masuk Islam, mereka berani. Kenapa? Ada yang larang-larang harus berhadapan dengan siapa? Umar. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya sekedar awal dari kisah Umar bin Khattab ya. Kisahnya panjang ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa kita lanjutkan.